Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta, pegawai Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang saat ini bertugas sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai tipe Madya Pabean C Ternate. Para sobat pembelajar, hari ini kita berjumpa. Saya akan membawakan upaya Bea Cukai untuk mendorong ekspor UMKM. Memasuki era perekonomian global, kerjasama antar negara makin terbuka dan bebas. Salah satunya dalam bidang perdagangan. Perdagangan internasional melibatkan kegiatan ekspor dan impor dengan mempertimbangkan keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing negara. Melihat kondisi tersebut, Indonesia dituntut mampu menghadirkan produk ekspor yang mampu bersaing dengan produk luar negeri. Perdagangan internasional bermanfaat untuk meningkatkan kemakmuran, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada setiap negara untuk berspesialisasi dalam memproduksi barang dan jasa dengan harga yang bersaing. Dalam kegiatan perdagangan internasional, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertugas memberikan pelayanan bagi pengguna jasa kepabeanan, di samping juga bertugas melaksanakan pengawasan setiap arus barang yang keluar dan masuk ke dalam daerah pabean. Pemberian fasilitas dan kegiatan asistensi masih diperlukan oleh pelaku usaha di Indonesia. Ketidakpahaman mereka akan proses bisnis di bidang kepabeanan menghambat perkembangan usaha mereka. UMKM misalnya. Kebanyakan UMKM merupakan pengusaha yang memiliki nilai investasi yang kecil, serta memiliki pengalaman yang kurang jika dibandingkan dengan pengusaha yang sudah besar. Maka diperlukan campur tangan dari Bea dan Cukai untuk memberikan fasilitas dan asistensi bagi pengusaha UMKM agar dapat berkembang, mengingat usaha UMKM merupakan salah satu sektor yang paling terkena dampak pandemi COVID-19. Bea Cukai Ternate merupakan sebuah kantor yang mengawasi dan melayani kegiatan kepabeanan dan cukai di seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara. Memiliki wilayah kerja meliputi 8 kabupaten dan 2 kota. Bea Cukai Ternate terus mengupayakan dedikasi terbaik bagi perekonomian Provinsi Maluku Utara, menjalankan salah satu fungsi utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yakni Industrial Assistance, yang tentunya diharapkan mampu mendukung peningkatan daya saing produk ekspor sektor non-tambang yang begitu melimpah, lewat asistensi terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah. Perbedaan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah terletak pada kekayaan bersih, tidak termasuk bangunan dan tempat usaha. Jadi perbedaannya terletak pada misal mikro, itu asetnya sampai dengan 50 juta, sementara penjualannya itu sampai dengan 300 juta. Pengusaha kecil itu asetnya 50 sampai 500 juta, penjualannya mulai 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Pengusaha menengah itu yang asetnya lebih dari 500 juta dengan penjualan antara 2,5 sampai dengan 50 miliar. Kenapa Bea Cukai Ternate terus berupaya mendorong peningkatan daya saing produk ekspor UMKM? UMKM di Maluku Utara memiliki potensi yang cukup besar untuk kegiatan ekspor yang akan membawa manfaat bagi pelaku UMKM. Manfaat itu adalah sebagai sarana mengentaskan kemiskinan serta meratakan tingkat perekonomian. Pelaku UMKM juga mampu bersumbangsih bagi devisa negara. Faktanya, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah bulan Maret 2021 menyentuh angka senilai
8.573 triliun rupiah. Saat ini ekspor non-tambang di Maluku Utara didominasi oleh komoditas hasil laut berupa ikan tuna dan kepiting bakau. Komoditas tersebut menyumbangkan nilai devisa ekspor sebesar 2,5 juta US dollar sepanjang tahun 2021, sedangkan komoditas selain hasil laut yang sempat diekspor, kopra grade pertama yang hanya menyumbangkan devisa ekspor sebesar 32.108 US dollar. Selain kopra yang saya sebutkan, Maluku Utara masih memiliki komoditas potensial lainnya seperti pala, cengkeh, kelapa dan produk turunannya, getah damar, kacang mede, kakao biji, dan sarang burung walet. Banyaknya potensi tersebut menjadi alasan bagi kami untuk memberikan asistensi yang cukup intens bagi calon eksportir potensial melalui UMKM. Upaya lainnya yang kami lakukan yaitu mengadakan fokus group discussion secara rutin dengan seluruh instansi yang terkait untuk mencari jalan terbaik bagi para pelaku UMKM. Rebranding klinik ekspor sebagai wadah para pelaku UMKM untuk memahami prosedur ekspor, serta berkoordinasi dengan atase perdagangan maupun keuangan yang berada di luar negeri guna menemukan calon buyer secara langsung. Ekspor tentunya membawa banyak keuntungan tak hanya bagi eksportir. Khusus eksportir sendiri, keuntungan diambil dari harga jual yang jauh lebih tinggi dibanding harga jual secara lokal. Ekspor juga memberikan keuntungan bagi masyarakat setempat sebab menjadi sebuah kebanggaan apabila kualitas barang produksi setempat diminati dan mampu merambah di pasar internasional, sehingga mendorong pengusaha lain untuk melakukan hal yang sama. Bagi pemerintah daerah, peningkatan ekspor berjalan beriringan dengan perkembangan daerah tersebut. Anggaran yang berasal dari dana bagi hasil atas kontribusi terhadap penerimaan negara sehingga dapat digunakan untuk membangun daerah. Sementara bagi negara, kegiatan ini mampu meningkatkan devisa negara. Saat ini, contoh keberhasilan eksportir adalah UD Akir Lobster yang berhasil mengekspor kepiting bakau ke luar negeri yang diawali dengan asistensi secara berkesinambungan oleh Bea Cukai Ternate. Pelaku usaha UMKM tersebut kini mampu menyediakan permintaan buyer dengan jumlah yang lebih besar. Besar harapan kami semua bahwa pelaku usaha UMKM mampu melakukan hal yang sama, melaksanakan ekspor perdana hingga menjadi pelaku usaha yang kompetitif di pasar global. Buat pembelajar, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.